Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir di Lampung Newspaper.id dengan headline: diduga gudang penampungan minyak mentah ilegal di Tanjung Bintang milik inisial KUNLSN. Dari Lampung Selatan melaporkan, gudang mafia BBM oplosan di Lampung kian marak. Salah satunya diduga gudang BBM ilegal milik KUNLS yang berada di Jalan Desa Sendang, Kecamatan Tanjung Bintang. Gudang yang baru aktivitas beberapa bulan ini terlihat ditutupi pagar tinggi 10 Juni 2025. Menurut informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, gudang telah beroperasi beberapa bulan lalu sebelum bulan puasa, di mana mobil sering keluar masuk pada malam hari. Dari informasi yang didapat, NLS ini merupakan pemain BBM ilegal yang cukup dikenal di Lampung. Sebelumnya pria yang dipanggil Koko ini pernah bermain di daerah Provinsi Jambi dan merambah ke daerah Lampung Selatan, diduga di Lampung aman untuk usaha ilegal seperti ini. Di dalam gudang tersebut ada mesin khusus buat branding emas. Ia dulu beli dengan salah satu inisial H melalui inisial J, ujar narasumber. Di Lampung juga bukan hanya Pertalite dan Pertamax yang dioplos, solar tak luput dari permainan curang para mafia ini, di mana solar murni dioplos dengan minyak mentah, istilahnya blending. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, namun juga membahayakan masyarakat sekitar karena penyimpanan BBM dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai. Baik pemirsa, balik informasi selanjutnya dilansir dari tanggamus.id dengan headline: tak dikunci setang, motor Vario di Pugung lenyap dan warnanya diganti oleh pencuri. Tim khusus anti bandit 308 presisi unit Reskrim Polsek Pugung berhasil menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pugung. Pelaku yang ditangkap adalah RK 26 tahun, warga Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung. Penangkapan dilakukan pada Sabtu malam 7 Juni 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolsek Pugung, Ibda Alfier Asmaruri Ali mengatakan, penangkapan ini merupakan hasil tindak lanjut atas laporan warga yang kehilangan satu unit sepeda motor. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil kami tangkap bersama barang bukti, kata Ibda Alfian. Kapolsek menjelaskan, peristiwa curanmor terjadi pada Senin malam 26 Mei 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Korban, Deski Suprianto 43 tahun, warga Pekon Wajaha, saat itu tengah berkunjung ke rumah kerabatnya di Pekon Rantau Tijang. Motor korban, jenis Honda Vario merah tahun 2023 dengan nomor polisi BE2810ZI, dipinjam oleh rekannya Cahya Adiguna untuk membeli rokok. Usai digunakan, motor diparkir di garasi depan rumah. Tak berselang lama, salah seorang saksi lain datang menyadari bahwa motor tersebut telah hilang. Korban yang mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pugung, jelasnya. Menindaklanjuti laporan itu, tim Reskrim Polsek Pugung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap RK di wilayah Pekon Rantau Tijang. Saat diinterogasi, RK mengaku bahwa dirinya melakukan pencurian bersama rekannya berinisial DF alias G yang saat ini masih dalam pengejaran. Dalam pengembangan ke rumah DF, petugas tidak menemukan pelaku, namun berhasil menemukan satu unit motor dengan ciri-ciri yang identik milik korban. Menariknya, motor tersebut telah dicat ulang dari warna merah menjadi hitam, diduga untuk menghilangkan jejak. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari Lampung dari Surat.id dengan headline: bobor rumah tetangga, 1 dari 4 pelaku dibekuk polisi. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus 1 dari 4 pelaku spesialis pembobor rumah dan ruko yang berhasil di wilayah Langkapura, Bandar Lampung. Pelaku berinisial Z yang diketahui merupakan warga setempat. Ditangkap usai melakukan aksi pencurian di rumah tetangganya sendiri. Penangkapan dilakukan tidak lama setelah korban melaporkan kejadian tersebut. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Alfred Jacob Tilukai mengungkapkan, aksi pencurian terjadi pada Minggu 1 Juni 2025. Dalam aksinya, para pelaku berhasil membawa kabur 2 unit handphone, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dan 1 unit motor Honda Vario putih. Modus operandi para pelaku adalah dengan merusak gembok rumah korban. Pelaku Z berperan sebagai pengintai sekaligus pemantau situasi di sekitar lokasi saat pencurian berlangsung, jelas Kombes Alfred, Sabtu 7 Juni. Sementara itu, 3 pelaku lainnya yang hingga kini masih buron disebut-sebut merupakan otak dari aksi pencurian tersebut. Salah satunya bahkan diketahui merupakan adik kandung dari pelaku Z. Dari hasil penyelidikan,
Diketahui bahwa Z merupakan residivis dalam dua kasus berbeda, yakni kasus pencurian kendaraan bermotor pada 2016 dan kasus penyalahgunaan narkoba pada 2018. Ia juga dikenal sebagai spesialis pencurian yang telah berulang kali beraksi di sejumlah rumah, ruko, serta minimarket di wilayah Bandar Lampung. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario dan 1 unit handphone milik korban, sementara barang curian lainnya diketahui telah dijual oleh para pelaku. Polisi kini masih memburu 3 pelaku lain yang berasal dari Lampung Tengah dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokannya. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Arisa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.